Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanjana Nur Ramadhani dengan NIM 25201011194. Hari ini dalam mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan, saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait salah satu isu paling krusial di industri keuangan non-bank, yaitu kasus Jiwarasya hingga Wana Arta, kegagalan sistematik industri asuransi. Rekan-rekan sekalian, dalam ekosistem keuangan, industri asuransi seharusnya berperan sebagai pengalihan resiko. Namun, apa yang terjadi dalam kasus Jiwarasya dan Wana Arta justru memperlihatkan krisis likuiditas dan fenomena gagal bayar beruntun yang mengancam stabilitas serta tata kelola ekosistem keuangan secara menyeluruh. Kasus ini bukan sekadar masalah internal perusahaan, melainkan masalah sistemik yang dampaknya sangat luas, mulai dari penundaan kewajiban polis, pemblokiran rekening efek, penurunan tingkat solvabilitas, hingga menurunnya tingkat kepercayaan investor asing terhadap pasar keuangan Indonesia. Dan total kerugian yang ditimbulkan pun sangat banyak, yakni mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Pertanyaan utamanya adalah mengapa lembaga keuangan sebesar ini bisa mengalami gagal bayar yang begitu masif. Dari hasil analisis saya, ada dua faktor masalah utama yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, praktik investasi yang berisiko tinggi. Perusahaan mengelola dana nasabah secara tidak rasional demi mengejar imbal hasil return yang tinggi. Dana premium nasabah ditempatkan pada instrumen saham dengan kinerja buruk dan reksadana yang tidak berkualitas. Ketika harga pasar instrumen tersebut jatuh, maka likuiditas perusahaan langsung hancur begitu saja. Yang kedua, lemahnya tata kelola perusahaan, yaitu terjadi praktik rekayasa laporan keuangan, pengawasan internal yang sangat lemah, serta penjualan produk berbasis tabungan seperti saving plan dengan janji imbal hasil pasti yang secara teoritis dan regulasi tidak sah serta tidak masuk akal. Kemudian respon dan perubahan sikap dari masyarakat atau nasabah. Masalah ini tentu membawa dampak sosial, ekonomi yang besar, dan mengubah perilaku masyarakat serta nasabah yang ada di Indonesia. Pertama, pasti akan ada krisis kepercayaan. Muncul ketakutan massal dari masyarakat untuk membeli produk asuransi, khususnya produk yang sudah berbasis investasi. Yang kedua, peningkatan literasi keuangan. Di sisi positifnya, kasus ini memicu peningkatan literasi secara mendadak. Nasabah kini jauh lebih kritis dan teliti dalam memeriksa indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi sebelum mereka membeli produknya. Yang ketiga, akan adanya aktivisme dan langkah hukum. Pemegang polis yang dirugikan mulai membentuk asosiasi korban untuk menuntut pencairan polis, mengajukan gugatan perdata hingga pendaftaran PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kemudian respon industri dan transformasi perusahaan asuransi. Dalam menghadapi kepercayaan ini, bagaimana sih industri asuransi meresponnya? Yang perusahaan asuransi dipaksa melakukan transformasi bisnis secara mendasar. Yang pertama, fokus pada proteksi umum. Perusahaan mulai menghentikan produk saving plan yang berisiko tinggi dan kembali ke bisnis core mereka, yaitu proteksi jiwa dan kesehatan murni. Yang kedua, disiplin investasi. Diberlakukan manajemen risiko yang jauh lebih ketat
dalam alokasi portofolio investasi dengan mengutamakan instrumen berisiko rendah seperti surat berharga negara atau SBN. Yang ketiga, restrukturisasi polis dan modal. Dilakukan program pengalihan portofolio serta penambahan permodalan minimum demi menjaga kesehatan likuiditas perusahaan dan memenuhi aturan regulator. Peran dan langkah regulasi penegakan hukum OJK. Terakhir, bagaimana peran otoritas jasa keuangan dan pemerintah dalam mengatasi kegagalan sistemik ini. Yang pertama, OJK bersama pemerintah mengambil langkah strategis dan penegakan hukum tanpa kompromi, seperti pencabutan izin usaha. OJK mengambil tindakan tegas membatalkan dan mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar dan tidak mampu memenuhi solvabilitas. Yang kedua, pengesahan UU PPSK. Pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk memperkuat kewenangan pengawasan OJK dan tata kelola IKNB. Yang ketiga, pembentukan program penjamin polis atau ILPP, pembentukan lembaga penjamin polis melalui LPS sebagai jaring pengamanan untuk melindungi hak-hak konsumen asuransi di masa depan. Sebagai kesimpulan, kasus Jiwarasya dan Wana Arta menjadi pelajaran berharga bagi industri keuangan non-bank. Kegagalan sistemik ini mempertegas pentingnya integritas, transparansi, ketatnya manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.